Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa PPT yang berjudul Good Governance atau bisa disebut sebagai pemerintahan yang baik. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ainur Rohisul Yadid sebagai moderator dan presentator pertama, dan teman saya Aknawindi Safira sebagai presentator kedua. Baik, lanjut kepada pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari pemerintahan yang baik atau good governance. Definisi dari pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta pembangunan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Terus, penyelenggaraan manajemen pembangunan tersebut harus tepat sasaran, sehingga menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan. Menurut UNDP United Nations Development Program, karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan good governance meliputi yang pertama, partisipasi atau participation, yaitu setiap warga negara diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik. Yang kedua, aturan hukum atau rule of law, yaitu pemerintahan menjamin. Yang ketiga, transparansi atau transparency, yaitu semua kebijakan publik harus transparan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Daya tangkap atau responsif, yaitu semua lembaga pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau orang yang berkepentingan. Selanjutnya, berorientasi konsensus atau orientation konsensus, yaitu kebijakan yang dipilih yang terbaik dan berdasarkan kepada semua unsur masyarakat. Selanjutnya, berkeadilan atau equity, yaitu semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang selanjutnya adalah efektif dan efisien, yaitu proses-proses dan kegiatan-kegiatan lembaga harus sesuai dengan apa yang sudah digariskan atau direncanakan. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas atau accountability, yaitu pembuat keputusan dalam pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat dapat bertanggung jawab kepada lembaga stakeholder. Yang selanjutnya atau yang terakhir, visi strategis atau strategic holder, yaitu para pemimpin dan publik memiliki strategis jauh ke depan membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan mensejahterakan. Selanjutnya adalah karakteristik tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan negara yang adil dan sejahtera, memerlukan karakteristik atau fondasi tata kelola pemerintahan. Berikut adalah ciri karakteristik yang menyangkut tata kelola pemerintahan. Yang pertama, memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah. Kenapa kita harus memperhatikan kaum paling miskin dan lemah? Karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan kita memperhatikan mereka, mungkin kita akan membantu kebutuhan hidup mereka, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah prioritas politik, sosial, dan ekonomi dibangun di atas dasar konsensus. C. Mengikut sertakan semua kepentingan
di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan. Jadi, ketika merumuskan suatu kebijakan, kita harus mengikut sertakan semua kepentingan. Tidak boleh mengedepankan kepentingan diri kita sendiri. Jadi, kita harus mengikut sertakan semua kepentingan yang ada. Yang keempat adalah transparansi dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan. Yang kelima adalah birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien, dan adil. Yang keenam, supremasi hukum diletakkan dan dilakukan secara konsisten. Asas-asas pemerintahan yang baik dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 1999, asas pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatuhan, keadilan dan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua, asas tertib, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan efektif. Asas yang keempat, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, yaitu asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Konsep pemerintahan yang baik. Lahirnya konsep good governance atau pemerintahan yang baik berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB, maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Konsep governance memang bukan merupakan suatu konsep baru. Meski konsep ini rumit dan bahkan kontroversial, terdapat suatu pemahaman yang relatif sama mengenai pengertiannya. Istilah good governance secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik, tata pemerintahan yang baik, dan berwibawa. Konsep pemerintahan yang baik dalam makna pemerintahan akan mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, clean atau clean government. Informasi publik dalam pemerintahan terbuka atau open government menuju tata pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas 5 hal. Yang pertama, hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya, right to observe. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi, right to information. Yang ketiga, hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik atau right to participate. Yang keempat, kebebasan berekspresi, salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers. Yang kelima, hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang ditolak. Selanjutnya adalah prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah participation atau keikutsertaan, yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pada masing-masing arena. Yang kedua adalah fairness atau kewajaran, yaitu suatu kondisi di mana kebijakan-kebijakan dan program-program diterapkan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat tanpa memandang status, etnik, ras, agama, maupun gender. Yang ketiga adalah accountability atau kebertanggungjawaban, yaitu suatu kondisi di mana para pegawai, lembaga-lembaga,
dan organisasi-organisasi pemerintah pada setiap arena dibebankan tanggung jawab atas setiap tindakannya. Yang keempat adalah transparansi atau keterbukaan, yaitu suatu kondisi di mana keputusan yang diambil oleh para pegawai, baik dalam lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga sipil, maupun organisasi-organisasi swasta, pada setiap arena terbuka bagi masyarakat umum untuk diteliti, dicermati, dan dievaluasi, serta suatu kondisi di mana informasi publik tersedia dan mudah diperoleh. Seperti contoh, mudah diperoleh di radio, koran, televisi, atau semacamnya. Yang kelima, efisiensi, yaitu suatu kondisi di mana kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan telah menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan juga waktu secara optimal. Yang keenam, effectiveness, yaitu suatu kondisi di mana kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan telah memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan juga waktu secara optimal. Pelaksanaan good governance di Indonesia. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan eksternal. Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Istilah good governance sendiri mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia. Yang kedua, tuntutan internal. Masyarakat melihat dan memaksa bahwa salah satu penyebab terjadinya multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang berwujud dalam bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Baik, karena materinya telah selesai, kami dari kelompok 5 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tulisan, ucapan, atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.